Mungkin ini udah saatnya untuk saya buka kali ya. Saya itu sebenarnya hamil anak dari suaminya adik saya yang bernama Dipta Saksena. Ku masih harapkanmu. Bangun ya? Bangun, makasih banyak ya sebelumnya udah menerima undangan dari kami. Oh iya, sama-sama, saya yang berterima kasih karena saya diundang ke acara yang penontonnya banyak. Ya udah Mbak, kalau gitu kita langsung ke ruangan ya. Oke, Ya. let's go. Waduh, Ya, mari. saya tunggu sini. Ya. Mbak Anggun, kita langsung aja ya. Boleh diceritain Mbak, itu beneran Mbak Anggun itu kasih nasi kotak ke orang itu nasi kotak pasir? Sebenarnya saya nggak bermaksud demikian ya. Karena saya sadar betul apa yang saya pesan. Dan saya juga nggak tahu kenapa nasi kotak yang saya bagikan itu semuanya berisi dengan pasir. Cuma setelah saya pikir-pikir kembali seperti ini adalah ulahnya oknum. Yang nggak suka sama saya, yang membenci saya tahu siapa yang melakukan itu semua, yaitu adik saya sendiri. Yang bernama Nuansa Aluna. Saya itu sedang hamil. Saya nggak tahu kenapa dia setega itu sama saya. Jadi saat ini Mbak Anggun sedang hamil Mbak. Dan satu lagi, mungkin ini udah saatnya untuk saya buka kali ya. Saya itu sebenarnya hamil anak dari suaminya adik saya yang bernama Dipta Saksena. Jadi sekarang Mbak Anggun sedang mengandung anak dari suami adik Mbak sendiri Mbak. Ini saya bisa kasih lihat fotonya. Ini Dipta dan ini Nuna adik saya. Boleh kasih lihat ke kamera Mbak? Boleh, boleh. Ini. Aku yakin semua orang yang nonton ini akan terpengaruh oleh foto ini. Wah. Anggun benar-benar nekat. Berani banget dia bikin kacauan sampai kayak gini. Sebenarnya saya dan Dipta ini tuh saling mencintai. Tapi dihalangi oleh adik saya sendiri. Yang padahal dia sudah jelas-jelas tahu kalau saya ini hamil anaknya Dipta. Bah. Ya bikin saya sedih lagi. Ada gila-gilanya kelakuan Mama Tiri Cinderella ini. Jago kali aktingnya. Dan di sisi lain juga saya ngerasa kalau saya butuh ada di sampingnya Dipta. Karena dia pernah cerita sama saya betapa durhakanya seorang Nuna ini menjadi istrinya Dipta. Saya sama Dipta itu benar-benar saling mencintai. Saya ada bukti beberapa foto kebersamaan saya. Mbak bisa lihat betapa bahagianya Dipta di saat sama saya. Tolong di zoom di kamera Mbak, maaf. Ini. Itu Mbak. Aduh, tapi kayaknya udah cukup sampai di situ kali ya Mbak ya. Saya udah gak sanggup lagi bicara, saya juga gak mau terlalu jauh menjelek-jelekan adik saya sendiri. Mbak Anggun, terima kasih banyak ya Mbak untuk waktu yang diberikan. Yang pastinya semoga masalahnya cepat teratasi ya Mbak ya. Ya, terima kasih juga sudah diundang ya. Baiklah, pemirsa, itulah podcast hari ini. Sampai berjumpa. Selamat ya nak, kamu akan hancur kalau kamu menonton podcast ini. Semoga kamu kejang-kejang dan akhirnya keguguran. Kok penipu kayak gini dia? Pening kali aku lihat tingkahnya. Pengen ku jadiin daun ubi tumbuh aja rasanya. Iya, Mas. Kalian tuh sebagai pekerja gimana sih? Harusnya tahu dong, basic work ethics itu kayak gimana. Ini kalian tuh malah nonton, nge-share videonya Pak Dipta. Yang dimana itu tuh belum tentu kebenarannya. Kalian inget kan? Pak Dipta itu anaknya Pak Wibowo, pemilik perusahaan ini.
tempat kalian bekerja. Gimana sih? Selamat sore, Pak Dipta. Sore. Mas Dipta? Frey. Ya udah. Sekarang saya minta kalian balik kerja lagi. Fokus aja sama deadline, sama kerjaan. Jangan sama hal nggak penting kayak tadi. Siap, Mbak. Ada apa, Frey? Tumben kamu marah-marah. Aku tuh pengen ngebahas sesuatu, Mas Dipta. Cuma aku nggak enak deh ngomongnya sama kalian berdua. Bahas aja kenapa gak enak? Iya, ngomong aja tentang apa, Frey? Emangnya Mas Dipta sama Nuna belum tahu tentang hal yang lagi rame yang ngebahas kalian berdua? Ya udah kalau kayak gitu kita bahasnya di ruangan Mas Dipta aja ya. Oke, ayo. Gun? Oh ya, antar saya ke klinik ya. Oke. Tapi Gun, saya benar-benar nggak menyangka kalau kamu bisa nekat melakukan tindakan seperti itu. Saya yakin semua orang yang mendengarnya pasti benar-benar shock karena wawancara kamu tadi di podcast. Karena memang itu yang saya inginkan. Saya berharap kalau Nuna nonton podcast ini, dia pasti akan menahan rasa malu. Kalau perlu dia kejang-kejang sampai keguguran. Kayak itu yang saya mau. Dan saya yakin kali ini saya nggak akan gagal. Kali ini saya berhasil bikin Nuna menderita. Anggun memang benar-benar sudah nggak ada akal. Dia dan Gani nggak ada bedanya. Sama-sama licik dan nggak punya hati. Ayo. Ini Mas Dipta. Tadi itu aku marahin karyawan yang nonton video podcast ini. Judulnya Buka Mata Buka Hati. Dan ternyata nak, bintang tamunya itu adalah Kak Anggun. Jadi saya itu sebenarnya hamil anak dari suaminya adik saya yang bernama Dipta Saksena. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya Kak Anggun bicara seperti ini di podcast. Untuk kesekian kalinya, Anggun bikin hal kayak gini lagi. Nggak ada capeknya itu orangnya. Ya Allah, aku nggak habis pikir. Apa yang ada di pikirannya Kak Anggun? Ngarang cerita fiktif, ngomongnya di sosmed, kesebar di mana-mana. Video ini aja udah bikin heboh sekantor. Gimana coba reaksi orang lain kalau nonton video ini? Yang udah keterlaluan aku. Semua yang dia lakuin selalu punya dampak buruk buat kita. Dan ditambah video ini tuh lagi viral. Jadi dia tuh jadi trending gitu, Mas. Nah, tapi aku tuh jadi kasihan dan miris deh sama kalian berdua. Kok bisa sih Kak Anggun tuh senekat itu? Dia tuh ngelakuin hal yang udah bener-bener di luar batas. Kita tahu yang dilakuin sama Anggun ini udah keterlaluan. Aku udah gak bisa diemin Anggun.
Iya Mas, aku ngerti kamu kesel. Aku juga kesel banget. Karena Kak Anggun gak pernah berubah. Tapi kita harus tetap menghadapi situasi ini dengan kepala dingin, Mas. Ya? Kepala dingin. Tapi kayaknya orang kayak Anggun itu nggak bisa dihadapi dengan kepala dingin. Kalau menurut aku untuk saat ini, aku udah harus menindak Anggun dengan tegas, sayang. Nggak cocok Anggun itu kalau harus diselesaikan dengan tabayun, baik-baik. Iya Mas, aku juga ngerti perasaan kamu. Apa yang kamu rasain sekarang juga sama dengan apa yang aku rasain. Tapi menurut aku, untuk yang kali ini, karena dia sudah benar-benar keterlaluan. Kayaknya rencana dia itu mau bikin aku sama kamu emosi, Mas. Dia sengaja mancing emosi kita. Nah, kalau kita kelihatan emosi di depan dia, pasti dia seneng karena rencananya berhasil. Iya, iya. Dan satu lagi, aku rasa Kak Anggun sengaja mau bikin aku stres juga. Supaya berpengaruh sama kandungan aku. Dan aku gak akan ngebiarin keinginannya Kak Anggun itu terwujud. Oke. Gini, kamu punya rencana lain? Ada, Mas. Tapi aku harus balik lagi ke klinik sekarang. Harus balik lagi ke klinik sekarang, ya udah. Nggak apa-apa. Ayo aku anterin. Maaf Mas Dipta, Nuna. Tapi kayaknya Mas Dipta nggak bisa deh kalau harus nganterin Nuna. Soalnya udah ada klien yang nunggu kita, Mas. Ya udah, Mas. Gak usah, kamu gak usah anterin aku, biar aku sendiri aja. Kamu urusin kerjaannya dulu. Kamu nggak apa-apa sendirian? Gak apa-apa sayang. Nanti kamu jemput aku lagi aja di klinik. Kalau urusan kerjaan kamu udah selesai semuanya. Oke. Ya udah gini aja, Frey. Kamu kabarin ke driver kantor. Minta mobil yang kosong buat nganterin Nuna sekarang ke klinik. Ya? Baik, Mas. Yuk, nak. Aku berangkat ya, Mas. Ya. Kamu hati-hati ya, sayang. Iya. Kabarin aku kalau ada apa-apa. Iya, pasti sayang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Pak Ridwan, sebelumnya saya minta maaf ya kalau harus meeting di rumah saya nih. Oh ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih, Pak. Gimana? Apa ada yang perlu dibahas lagi soal MOU kerjasama kita? Pak, saya minta maaf ya, ini sepertinya ada yang mengganjal di hati Bapak ya. Apa ini ada hubungannya dengan klausel kontrak kita yang memang dirasa merugikan Bapak atau gimana? Bicara ya sama saya, nggak apa-apa kok. Bukan soal itu, Pak. Sebenarnya saya agak ragu untuk menanyakan hal personal kepada Bapak. Terlebih saya tahu Pak Wibowo dan saya itu kenal baik dengan Pak Dipta dan Bu Anggun. Jadi saya ingin mengetahui fakta yang sebenarnya, Pak. Fakta yang sebenarnya? Fakta apa ya, Pak? Saya sama sekali nggak tahu loh. Tentang masalah yang terjadi di keluarga Bapak.